Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Kembali kita akan menginformasikan hari ini episode kelima dan kita akan menjelaskan dulu mini project ini hanya untuk hiburan dan juga sharing. Ya. Episode kelima ini ya. Betul sekali. Topiknya adalah event is about crowd. Tapi tetap apa yang mau dijelasin? Tetap protokol kesehatannya diperhatikan seperti cuci tangan sebelum masuk, sebelum kita berinteraksi, udah gitu memakai masker dan juga memakai hand sanitizer dan social distancing. Social distancing. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe di YouTube kami, Gogata Event Planner, dan juga saksikan live ini di IG. Ya. Tanpa panjang lebar, selamat datang Bro Arif. Halo. Selamat datang di Jeruja. Thank you sudah Apa diundang kabar? di podcast apa? Gogata Podcast. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan sekarang? Penjualan gue sekarang. Makin berisi kayaknya ya, Iya, dua-duanya. nitipin makanan mulu. Puasa tapi. Tapi oke, tayangan ini sudah pas buka. Oh ya, Oke. udah buka. Ya, Mungkin coba jelasin dulu dong. bisa kita tanya dulu pertama adalah sejarah mungkin ya, sejarah dari Berdirinya Road Roots. kalian masing-masing lah. Pertama mungkin dari Alif dulu, Road Roots. Sejarah Road Roots. Road Roots itu kalau nggak salah kebentuk itu di 2016, Salah berpikir ya. 16 akhir. 2016 16 akhir itu kita udah mulai ketemu, jadi awalnya itu kan gue sama Bayu. Ya. Gue sama Bayu selalu bareng tuh, dari dulu tuh selalu bareng. Dari berarti dulu band band sebelumnya sama Bayu terus. Boleh sebutin namanya? Oh ya, mau saya. Oke. Enggak apa-apa. Lupa juga gue. Jadi gue sama Bayu berdua, terus sempat ke Jakarta juga, akhirnya balik ke Batam lagi, bingung bikin band lagi yuk gitu kan. Nah tapi teman-teman yang lain ini, yang sisanya yang 5 lagi itu masih pada dalam bandnya masing-masing sih. Rian kan long trip, terakhir di Square dia. Terus habis itu Bang Rio masih dengan si Royalnya. Terus habis itu Mas Bagus tuh udah mulai gabung-gabung tuh ke kita duluan. Terus Yogi juga masih sama si Grazia ya. Iya, Grazia. Terus Ray juga masih sama bandnya lah. Masih diantah-berantah. Nah, akhirnya ngobrol, ngumpul. Terus karena kita ini kan seneng dengan sebuah genre lagu yang sama. Yes. Jadi satu visi ini ya, lah, satu visi. visinya satu. Ngobrol-ngobrol, kenapa kita nggak bikin project yang beda yuk di Batam yuk? Gitu. Bikin project apa nih? Gini. Akhirnya kebentuklah Road Roots ini, baru bisa official itu 15 Januari. Tapi kalau boleh nanya, 2017. mungkin ada yang penasaran kenapa namanya Road Roots? Mungkin ada arti atau apa? Ya. Ini ngaco nih sih. Jadi kita tuh kan bingung mau nama apa nih, nama apa. Akhirnya kita, karena Bayu orangnya agak ngocol kan. Bayu tuh orangnya agak ngocol, jadi Bayu bikin nama deh. Bikin nama. Pengen namanya The Roots awalnya. Akar kan. Jadi kayak base-nya semua gitu. Tapi Bayu bikin dengan ngocolnya Road Roots aja katanya gitu. Apaan? Akar jalanan. Apaan akar jalanan? Oh bisa juga sih, gue bilang lucu juga. Jadi maksudnya itu ini sebuah roots dari musik gitu, tapi kita tuh memang lahirnya dari jalanan gitu. Suka main. Filsafat juga Bapak ini. Filsuf. Gitu. Gitu sih Bang. Kalau misalnya tuh nih DJ Puja, Apa tuh? awal ceritanya. Awal cerita bisa terjun ke DJ. Asik. Awal cerita sih dulu sering dugem. Bapak ini ngajarin saya dulu. Jadi Sepuh ya. Guru besar nih. guru besar, bentar lagi profesor. Jadi awal dugem terus ngeliat DJ tuh kayaknya seru gitu ya. Terus apa ya? Seru aja gitu mainin musik, terus kita ngeliatin orang yang joget-joget tuh nggak jelas yang kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalnya makin tinggi tuh makin jadi gitu jogetnya. Iya makanya jadi Pulang diseret ya. Mak, kalau seret, kalau dorong Pak, sudah sedikit Ferrari. Jadi kayak gitu terus apa ya sering dugem waktu dulu zaman GG. Nah, jadi legend. Pak Willy tahu Pak Willy? Pak Willy ada kesan tersendiri Saya di belum sana? lahir. Oh, belum lahir. Jawabannya aman ya Pak Willy. Iya. Itu panjang nanti diceritain. Jadi dugem di GG terus
kebetulan ketemu di luar DJ-nya, ya udah nanya-nanya, terus aku nggak bisa ngajarin, terus akhirnya diarahin ke almarhum Iya. Bang Watu Nino Nem. Nah akhirnya belajar, terus tiba-tiba apa ya, mau ditekunin apa enggak gitu kan, masih ragu. Ya. Terus akhirnya benar-benar ditekunin dan nggak nyangka langsung bisa masuk ke Nonem ya. Maksudnya itu kan DJ baru langsung masuk ke Nonem gitu kan. Jadi ya udahlah ditekunin. Akhirnya sampai sekarang. Ya, Berarti kayak pertama kali manggung di Nonem ya? langsung pertama manggung sih masih event-event. Oh, masih Masih event-event, terus main ke Nonem waktu itu diajakin sama yang satu lagi ngajarin si Okta. Akhirnya dilihat sama manajernya, ya udah akhirnya bareng gabung. Jadi masuk langsung ke Nonem. Jadi residen pertama kali langsung. Tapi kenapa DJ? Kan kalau dalam satu tempat dugem kan banyak nih, ada band juga, Ada dancer ada juga. dancer juga. Oh, jadi dancer gitu. Mana tahu kan? Kenapa DJ? Karena dulu sebenarnya aku main band. Oh, main band. Iya, Sebagai? drum. Oh, drum. Drummer. Dulu main drummer, terus jadi karena DJ itu kan sebenarnya hampir sama kayak main drum, ketukan-ketukannya, Iya. pukulannya, Beat ya. beat-beatnya. Jadi ya udah sih, maksudnya karena sejalan ya udah jadi enak, jadi cepet dapet gitu. Tahun berapa itu kira-kira awal mulanya itu? Waduh, 2010. Senior ya. Tapi sekarang kalau disuruh main drum masih bisa? Kaku. Oh, kaku. Kaku. Karena sudah nggak pernah megang lagi. Kebanyakan joget, bukan Oh, iya. main. Oke. Aduh, masuk Cari akal. aman. Hari ini Cari aman. cari aman. Banyak yang dari aman. Oke, kan baik itu Road Trip sebagai pemain band, DJ kan relate nih dengan tema kita hari ini juga. Yes. Event itu adalah it's about crowd. Masing-masing kalian punya crowd masing-masing, ya kan? Aku pengen nanya ke kalian, seberapa penting crowd di mata kalian? Yes. Mungkin dari Alif dulu, boleh? Kalau kita bergerak di bidang musik, Pelaku itu seni ya? pelaku seni ya, itu penting banget crowd karena energi dari mereka itu yang kita rasain di atas panggung. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita reguler nih misalnya, atau kita main di event mana, kita udah ngeluarin energi ke mereka yang baik gitu, Ya. yang kenceng misalnya. Pasti kan kita berharap mereka memberikan feedback yang baik juga ke kita. Ya. Dengan mereka joget kah atau mereka sing along kah sama kita. Nah, kalau kita udah nggak dapet itu, sebenarnya rata-rata itu bisa bikin ngedrop kita juga. Jadinya kayak, aduh kok jadi gini ya. Something is Jadi missing. something is missing, bener. Yes. Something is missing. Nah, crowd itu paling penting di bidang kita ini. Gitu. Untuk ngangkat suasana, untuk membuat kita jadi lebih kreatif lagi, lebih creating something lah. Yes. Gitu sih. Kalau menurut DJ Puja, Oh, seorang sama DJ jawabannya. terkenal. Sama gimana? Explain dong. Karena gini, karena Tadi di belakang beda saya. karena gini, Masuk briefing dia. crowd pemain band sama crowd DJ itu berbeda. Oke. Yang kita tahu kan biasanya band itu kan mainnya di awal, Mm-mm. DJ di akhir. Mm-mm. Pasti ininya juga pasti berbeda kan. Nah, Mm-mm. kita pengen tahu jawaban dari Seberapa penting crowd ya? Crowd itu sebenarnya sih cukup satu kalau untuk di versi DJ ya, maksudnya kadang kan kalau misalnya kita main di klub itu kan nggak semua orang tuh bisa joget, kadang nggak semua orang tuh yang pengen joget, kadang ada yang mereka cuma duduk tapi kakinya goyang. Kalau prinsipku satu sih. jarinya goyang ya. Iya. Kalau prinsipku main itu ketika orang nggak goyang itu dibikin dia goyang kaki dulu, Heeh. berdiri di meja, Heeh. baru mereka bakalan ke depan. Yes. Kayak gitu. Jadi sebenarnya penting nggak penting sih, karena kan juga kita nggak bisa paksain crowd untuk harus ke depan kan. Jadi setidaknya mereka di table-nya mereka untuk joget aja sebenarnya kan udah oke gitu. Jadi ya penting nggak penting sih maksudnya, cuman sama aja sih jawabannya sama Pak Ali. Sebenarnya overall sama sih. Mm-hmm. Sebenarnya kondisinya sama, cuman bedanya paling kalau band itu kita nih ada komunikasi dua arah sama penonton. Karena kita kan nggak mungkin nyanyi terus nih, nggak kayak DJ. Kalau DJ kan dia full time main terus lagunya, nggak ada break kan. Kalau kita kan habis main 3 lagu break, habis main 2 lagu Ada break. interaksi ya? Ada interaksi. Nah kalau misalnya di interaksi itu kita nggak dapet dengan penonton, itu lumayan kerasa juga gitu. Makanya itulah pentingnya crowd sama buat Atau band. mungkin ada cara tersendiri kan kan tadi dibilang kalau band kan ada breaknya ya. Tapi pada saat sedang bermain ya, sedang on stage gitu loh. Ada nggak kiat tersendiri untuk mengontrol crowd itu? Pasti ada, pasti formula itu atau strategi itu ada. Biasanya kalau kita di Road Roots itu
yang berperan itu si Rian. Rian itu dia bagian untuk songlist. Makanya kita songlist. Kalau Road Roots itu songlist nggak pernah kita, biasanya kan kalau artis kan udah catat songlist. Ya. Dia bikin di bawah pakai kertas kan. Kalau kita itu karena mungkin reguler ya, jadi kita harus ngeliat crowd. Ini crowd bisa dibawa naik atau enggak? Ini crowd lagi pengennya cool down atau lagi pengen nyantai atau lagi pengen ngobrol. Biasanya kayak dinner pasti kita bawain lagunya yang nyantai gitu. Nah, yang kedua adalah si Bayu sama vokalis lah, intinya frontline kita. Nah, itu harus bisa menggait si crowd, memegang si crowd untuk ikut sama vibes-nya. Kita itu sih. Kalau di Road Roots strateginya itu. Kalau Road Roots kan banyak nih pemainnya. Nah, kalau DJ ini kan sendirian nih, solo. Gimana? Kalau DJ sih sebenarnya DJ itu sebenarnya harus dibantu sama MC. Harusnya tuh DJ itu dibantu sama MC. Memang sih sebenarnya ada yang bilang katanya DJ harus bisa nge-MC juga. Nah, jadi itu sebenarnya DJ itu ribetnya apa? Satu, dia harus mikirin abis lagu ini apa, songlistnya. Terus yang kedua, dia mikirin, karena kan yang kayak tadi aku bilang, kayak nggak semua orang tuh bisa joget. Kadang yang cuma sebelah sini joget. Nah, ini mikirin ini udah dibikin joget. Sebelah sini gimana nih bikin joget? Belum joget, udah harus ngomong lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ada MC gitu, kalau menurutku ya pribadi, mungkin kan tiap orang beda-beda. Kalau menurutku pribadi sih simpel aja sih, pancingannya yang mungkin lebih ke komersial dulu, atau kalau misalnya emang banyakan orang tua ya kita balik lagi ke tahun-tahun lama dulu dimainin 80-90-an. Karena sebenarnya juga kalau lagu-lagu lama itu sebenarnya lebih asik buat disco dancing kayak gitu-gitu. Mancingnya tuh kayak gitu. Emang pada intinya tetap ya harus ada komunikasi. Iya, komunikasi. Makanya dia butuh MC. Kita juga butuh vokalis untuk bicara sama penonton. Tapi dari selama kalian main, Pernah bayangin nggak sih? ya pernah bayangin, bukan pernah bayangin, maksudnya untuk sesulit apa? Yang paling sulit lah, yang pernah kalian kontrol, yang itu tuh kapan gitu? Pas momen apa? Kita belum bilang yang nggak ada crowd, maksudnya Iya. ada momen apa? Anggap tidak di pandemi ini kan, crowd yang paling susah yang pernah kalian hadapi itu, kayak misalnya contohnya Alif ya. Biasa kan suka ref yang kita kemancing ke tamu ya. Iya. Tiba-tiba tamunya nggak nyanyi, contohnya begitu. Atau misalnya DJ biasanya matiin ini berapa nyanyinya, tiba-tiba nggak ada yang nyanyi, jadinya garing ya. Sebenarnya banyak banget sebenarnya yang hal-hal yang kayak gitu. Kadang-kadang kita udah mencoba ngeluarin semua energi tapi feedbacknya nggak ada sama sekali. Orang malah kayak apaan sih lu gitu. Nah, itu males banget kan. Nah, itu ya baik lagi tugasnya si dua orang yang tadi aku bilang itu, kayak si Bayu, kalau misalnya dia kayak tadi pertanyaan sama Ko William, ditodongin mic ref nggak nyanyi. Nah, dia juga harus mikir nih, ini mau dibikin bercandaan atau mau diapain lagi sama dia, dibikin joka atau gimana. Nah, itu sebenarnya lebih ke mereka, formulanya ada sendiri sih strateginya. Atau misalkan kayak Puja juga kan terkadang kalau nama dia di reguler di satu tempat klub kan terkadang ada razia atau bagaimana. Ada razia. Apa pernah kena razia ya? Pak Willy sering kena. Nah, kita harus mengakui lah. Oh iya. Namanya anak muda ya. Ada KTP tapi kan. Oke. Maksudnya kan kalau misalnya lagi apa? lagi high, lagi peak. Bukan lagi di tempat dinding. Tahu-tahu ada razia terus pasti kan itu drop gitu lah. Gimana cara untuk membangkitkannya lagi, ngebalikinnya lagi? Oh, kalau ngebangkitinnya lagi. Jadi kan kalau misalnya kita main, mungkin karena aku udah reguler jadi satu tempat itu kan pastinya kita harus tahu crowd ini tuh suka lagu gimana. Terus tiba time-timenya misalnya jam-jam tinggi atau mungkin rata-rata kan kadang razia tuh nggak tentu. Kadang di awal jam 11, kadang misalnya nanti bisa jam 1. Nah, tergantung sih. Kalau misalnya masih di awal sih aku nggak terlalu mikirin ya untuk naikinnya karena mereka pasti ya masih udah biasa. Tapi kalau ketika jam tinggi lagi hype-nya, aku sih lebih ke bikin lagu tuh yang bener-bener kasih melodinya tuh yang bikin bangkitin suasana lagi. Jam tinggi yang di regulernya Brody Puja itu jam berapa kira-kira? Rata-rata kayak jam 1:30 Pak. Jam 1:30 ya. Tapi kalau razia tuh memang mati semua ya? Mati semua dan lampu terang. Oh iya. Jadi kalau DJ-nya kena razia juga nggak sih? kan kita geng. Bahaya. Mulai terbuka satu-satu saudara-saudara.
Ya, jadi kayak gitu sih maksudnya. Kadang juga maksudnya kalau kita mau langsung kasih lagu vokal itu kadang kok malah dikasih lagu vokal, mending dikasih yang instrumen tapi yang kayak contoh mungkin lagu Boya atau kayak gitu. Jadi yang benar yang langsung bikin orang itu yang tadinya bubar karena kan sebenarnya mereka tuh nunggu cepet lah razianya cepet aja. Jadi ya udah dibantai langsung begitu. Tapi ada pertanyaan nih, mungkin belum tahu. Ada pertanyaan tadi sebelum dari kita ngebahas masa sekarang ya, kita bacain pertanyaan ada dulu. pertanyaan dari netizen ataupun penonton. Event di Batam, Roads atau di Cebuja prefer main Di indoor di atau outdoor? Itu Itu pertanyaan kan- dari IG event di Batam. Yes. Kalau di masa apa nih? Pandemi Enggak, atau- seperti biasa umum ya, umum ya. sebelumnya. lebih pilih di indoor atau outdoor? Iya. Aku lebih outdoor. Kenapa? Ada tantangannya. Tantangannya Kalau kita main di indoor itu kan secara nggak langsung ya indoor itu kan suasananya oh ya udah mereka bisa nonton gitu. Tapi kalau outdoor kita gimana caranya biar bikin orang itu jingkrak terus kebawa suasana tuh susah banget. Apalagi kalau pagi ya. Iya. Pagi sih memang benar-benar Pa- challenging. lebih Event challenging pagi pasti ya. ya. Apalagi hujan ya. Untuk Rotter sendiri lebih senang indoor atau outdoor? Jawaban aman atau jawaban Jawabannya Boleh buat jawaban. dua jawaban yang berbeda juga. sebenarnya dua-duanya tuh punya apa namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Ada enaknya, ada plus minus lah ya. Gitu. Iya. Cuman kalau disuruh prefer dengan band yang modelnya kayak Road Roots, kayaknya enakan outdoor. Kita lebih cocok di outdoor. Kita tuh kalau kena outdoor tuh udah mungkin bapak-bapak di depan ini bisa ngerasain lah ya. Gimana di saat kita kalau indoor kan contohnya kayak wedding. Iya. Kayak wedding sama kalau outdoor itu kan ya kayak yang party, rave party terus kayak kemarin kita ada run itu kan. Sekarang kita gua potong. Sekarang kita putar. Artinya pada saat pandemi ini, artinya kita bukan mau jelasin corona ini terus menerus, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa Keadaannya relate. ada pandemi ini. Jadi kalau misalnya di pandemi ini, jika boleh memilih indoor atau outdoor, Kalau di masa sekarang ya? ya di masa sekarang, Di masa sekarang ya. Iya. apapun lu berat main ini. ya itu jawaban. Itu berat itu jawabannya. Mungkin Pak punya dulu. Biar saya ada jawaban lagi. Kalau pas lagi di pandemi ini gampang sih, kita balikin lagi. Kalau misalnya pas tiba outdoor, pasti kan yang bikin event kan harus mengikuti aturan pemerintah dong, social distancing, cuci tangan, atau mungkin yang tadinya ngerumun dibikin jarak, atau mungkin dibikin pembatas, kan kayak gitu-gitu. Cuman kos pasti lebih tinggi kan. Yoi. Diem ya. Udah ada jawaban? Belum. Susah sih, susah kalau disuruh milih gitu berat karena itu pasti berhubungan dengan crowd. Mau nggak mau pasti berhubungan dengan crowd. Karena kalau Ya. apalagi dengan masa social distancing, terus kita harus menjaga kebersihan dan lain-lain, pasti berhubungan sama crowd. Sementara kita sebagai musisi itu membutuhkan crowd. Kadang-kadang kalau kita sering dengar kayak artis-artis luar lah bilang, wah kita kalau nggak ada kalian kita bukan apa-apa gini-gini. Dan itu sebenarnya bukan omongan klise, tapi itu benar. Bukan cuma mereka fans harus follow atau apa, tapi lebih ke kalau dia nampil itu grupis pasti datang. Ya. Penonton setianya pasti datang, meramaikan. Bisa jingkrak-jingkrakan, bisa gila-gilaan. Itu bikin kita tuh ngerasa nggak capek, main tuh nggak capek. Oke, sekarang kalau seandainya Jadi nggak ada, untuk pertanyaan tadi nggak ada jawaban kayaknya. Nggak ada jawaban. Makanya kita langsung next aja. Iya, next aja. seandainya nih sekarang kan bentar lagi katanya akan dibuka, ya kan dibuka kembali gitu loh. Tapi kalau misalkan diharuskan bisa dibuka kembali, beraktivitas kembali, mungkin band jadi main reguler, DJ juga jadi main balik lagi, tapi tanpa penonton, Pernah bayangin nggak sih? pernah bayangin nggak? Kita udah ngelewatin ya kemarin ya. Iya. Kita udah ngelewatin ya. Live gitu, nggak pakai. Ya, anggap aja tadi jangan di live ya. Maksudnya kita juga pernah lah. Maksudnya kalau gua sebagai penyanyi, gua juga nyanyi di live IG, di live YouTube, DJ juga mungkin main sendiri. Itu seperti latihan. Bayangin nggak sih pernah lu turun di regular lu tapi nggak ada orang. Cuman Ataupun social distancing. Oke. Kalau social distancing mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau nggak ada orang, kafe juga nggak mungkin buka sih. Ya. Tapi Mereka anggap aja pasti kalau punya misalnya jadi virtual, who knows ke depannya. Bisa aja. Tapi
tidak baik lagi yang kita bilang karena crowd itu penting, jadi tidak seenak Iya. seperti kita main dengan ada crowd yang beneran. Kalau DJ Puja, Kalau ini yang virtual dulu ya, kalau seandainya Iya. virtual ya. Yang aku tangkap sih kalau misalnya crowd itu kayak kita live itu, kadang dia kan nggak mau kayak contohnya anggap aja kita lagi live virtual nih kan. Itu mereka pasti nggak mau yang kayak biasanya. Otomatis kayak kayak mungkin aku DJ atau mungkin band pasti kita mencari genre yang disukain kalau mereka tuh nonton virtual. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Ya, jadi jatuhnya sebenarnya sama aja. Cuman kan penyesuaian aja. Cuman jadinya kita bedanya tuh yang biasa kita main begini kita harus berubah genre kita tuh seperti yang crowd mau kayak gitu sih. Berarti kan dalam hal ini crowd itu berubah menjadi viewers kan. Betul. Iya. Betul. Pasti ada kesulitan lagi untuk mengontrol Pasti. viewers. Pasti. Dari kita udah lewatin kemarin. boleh share nggak pengalaman? Boleh. Jadi kayak kemarin kita pernah live bareng dengan DJ Puja juga. Ya, Kita nggak bisa ngeliat nih ini sukanya kemana, arah lagunya pengen kemana, apakah dia masih stay atau tidak. ya. Ada misalnya mereka bikin request, Ya. kita mau bawain, kita nggak tahu kan ini orang masih ada Apa tidak? atau enggak. Iya. Terus kita jadi nggak fokus mainnya, jadi nggak fokus ngeliatin viewers terus. Untung-untung kalau banyak yang nonton, kalau nggak ada yang nonton juga kita juga bukan males ya, tapi lebih ke yang Fokusnya terbagi ya. fokusnya terbagi, betul. Paling gitu. Kurang nendang ya? Kurang nendang doang sih. Tetap kurang nendang jadinya. Kurang nendang. Kan nggak bisa juga lihat mereka joget-joget di rumah kan. Iya. Beda. Agak berkurang pemandangan itu ya. Itu kan sebagai penyemangat. Ini boleh diminum? Pak? Boleh, boleh. Oh ya boleh minum dulu, oke. Pindah. Oke. Udah maghrib kan? Udah maghrib. Ya memang sih jadinya apa ya? Ya itu tadi nggak begitu Iya, iya. nendang itu tadi. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya kita bilang masa sulit, semua sulit. Masa sulit, semua sulit. Tanpa penonton, semua tanpa penonton. Gue mau bertanya begini loh. Pernah bayangin nggak sih kalau kita new normal ini semua berubah? New normal ini dalam arti kata yang gue udah ngulang-ngulangin. Jadi misalnya lu DJ yang dulu, di reguler dulu, semua akan berubah. Apapun itu. Kita anggap kita nggak ngomong jawabannya berubahnya apa ya. Tapi lu udah ada planning nggak sih ke depannya bagaimana? Kalau di Road Road sendiri untuk new normal ini pokoknya dari sekarang lah ya, kita udah dari kemarin kan. Fokusnya adalah kita nggak bisa berharap terus nih, menunggu. Karena itu udah nggak mungkin. Akhirnya mau kemana nih arahnya? Kita mau jalan terus atau mau jalan di tempat? Kalau jalan terus, otomatis yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita memanfaatkan sosial media yang kita punya. Iya. Semuanya dari Instagram, dari YouTube, dari segala macam. Yang bisa kita lakukan, balik lagi Road Roots, hanyalah membuat sebuah karya. Karena yang namanya kita seniman harus punya karya, gitu. Yang sekarang kita lagi godok itu ya kita bikin lagu, kita bikin cover, kita bikin video, segala macam. Itu sih. Dari DJ Puja? Agak berat deh kalau misalnya main sendiri, kena copyright dan lain sebagainya. Iya sih, iya benar. Berat. Kalau DJ tuh beratnya kalau kita live tuh mungkin copyright ya. Tapi jadi kita kalau misalnya kayak mau live atau apa tuh jadi kayak milih-milih lagu terus nanti dibilang kok mainnya lagunya itu aja, tapi kadang mereka nggak tahu itu sebenarnya kena copyright. Nah kalau aku sih lebih tepatnya sih nggak yang mungkin kayak sekarang tuh udah mulai berpikir sebenarnya kita kayak ya kurang lebih lah kayak mungkin nggak munafik juga sebenarnya dunia malam juga kita nggak bisa berharap penuh gitu loh. Jadi ya udah kepikiran untuk usaha sih. Jadi udah kayak punya target, oh kalau seandainya normal nih aku harus umur sekian udah berhenti. Kan kasihan adik-adik di bawah itu. Iya. Bercanda terus. Tarik kesimpulan kan berarti kan udah memasang kaki. Iya. Mungkin tidak di seni, mungkin bisa jadi. Kita kan sekarang lagi berandai-andai kan. Iya, benar. Kalau bisa yang kayak dulu, why not? Gitu. Tapi kalau dipaksakan berubah, mungkin usaha lain. Karena Karena lu udah pikirin belum sih? Sama, masih apalagi Road Roots ya. Kalau DJ kan kita personal. Kalau Road Roots itu grup, kita punya banyak kepala, punya banyak beberapa tanggungan juga yang mereka punya. Ada yang beberapa yang memang punya pekerjaan lain, yang mungkin ya memang ngedrop, tapi minimal masih ada lah pegangan segala macam. Nah kalau yang memang fokus di musik pasti kerasa banget, bahkan kayak kepukul banget gitu, KO lah. Iya.
teman-teman yang lain sih udah berpikiran kita tidak melupakan tujuan intinya Road Rush kayak yang tadi aku bilang bikin lagu, bikin karya, bikin video dan lain-lain. Nah, tapi masing-masing kita personal itu kita juga udah punya plan sendiri-sendiri. Tapi personal ya, Tapi personal. nggak bisa grup ya. Memang Bisa, berat ya. sebenarnya bisa, tapi nanti kadang-kadang kalau kita belum fokus di satu hal susah kan kalau kita nggak ngebagi-bagi lagi kayak kita pribadi fokus di satu hal terus kita harus fokus juga di musiknya yang bikin karya juga itu pun berat juga sebenarnya apalagi kita harus tambahkan lagi dengan ngumpul jadi satu lagi bikin usaha bareng gitu tapi mungkin next insya Allah mudah-mudahan bakal ada juga sih. Gue ada pemikiran ya, tapi dengan mengurangi rasa hormat ya kan kita tahu ya. Gue bilang ini dengan mengurangi rasa hormat. Anak-anak band ini kan income-nya kecil ya. Kalau kita bilang anak band Di ya, Batam ya. di Batam. Karena kan harus dibagi lagi. Iya, harus dibagi lagi. Ya. How you survive? Tadi balik lagi kita sudah punya ancang-ancang sendiri-sendiri dari yang pribadi. Yang dalam masa 2 bulan ini ya. Memang gini, kita dulu di saat kita sebelum kejadian pandemi ini, kita punya yang namanya uang kas. Uang kas. Kita ada yang namanya uang kas. Jadi setiap kita event, setiap kita dapat tips atau kita dapat apapun itu, kita kumpulin jadi satu di uang kas. Yang tujuannya untuk kami itu adalah biasanya kita akan bagi berapa persen untuk THR lah. Jadi kita nih nge-build sebuah band tapi bentuknya seperti perusahaan. Jadi lebih profesional gitu. Jadi kita akan bentuk kayak kemarin udah kita bagi untuk THR-nya. Masih aman untuk 1-2 bulan kemarin kita berhenti kan benar-benar close. Tidak ada pemasukan sama sekali dari musik. Curhat ini. Ini curhat guys. Oke. Jadi masih ada uang kas, masih bisa aman lah untuk beberapa bulan. Nah, tapi kita juga nggak bisa diam diri untuk berharap dari situ aja kan. Makanya teman-teman juga udah mulai mikirin, oh gue kayaknya harus gini nih, gue harusnya kayak gini. Ya lebih ke personal. Berarti Lebih masing-masing ke ya jatuhnya? Masing-masing. I feel you sih bro. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Kalau DJ punya. Ya, Dia sendiri nih. Iya, sendiri. berat kali ya kalau sendiri nih ya. Tapi dia jawabannya. udah punya tanggungan. Tabungannya banyak. Tanggungan, ya benar Nah, kita sih. juga Tanggungan Bos. ya banyak juga. Iya, Tanggungan udah sih. tagung Kan kalian belum banyak, berkeluarga. tanggungan Kalau ini kan Ada bos yang beberapa keluarga bos. sudah berkeluarga ya? Udah dong. Nanti kita jelasin. Oh, iya, iya. Oh kita kan open kan. Bapak jangan mancing-mancing saya terus Bapak. Pancing terus. Oke, gimana dengan dijubuti gimana? Apa ya? Kalau aku tuh mungkin ya sebenarnya sih ya kalau aku bilang sih kita dunia malam itu kalau nggak pandai-pandai nyimpen duit kita nggak pasti habis-habis gitu aja. Yes. Nah jadi Setuju. karena apa? Jadi alhamdulillahnya sih mungkin karena aku juga ada nikah ya. Jadi apa ya berubah gitu loh. Dulu tuh memang ya ngerasa kerja habis Dulu kerja. itu gimana? Oh. Ya gitulah. Yang tahun berapa itu? Iya. Ya kita bareng. Oh iya. Nah jadi apa ya? Mungkin sebenarnya kembali ke diri sendiri ya, maksudnya ke diri masing-masing. Jadi kalau seandainya kita memang mau berubah, kita tahu nih pekerjaan kita tuh kan sebenarnya rentan. Rentannya Iya, apa? Satu yang namanya hura-hura pasti. Yes. Terus yang hiburan itu ya bisa dibilang kalau kita namanya dunia malam ini kan have fun. Terus kayak buang duit apa yang kayak gimana. Kalau misalnya kita larut, ya udah kita ikutan. Tapi kalau misalnya kita bisa nahan diri, ya mungkin oke nih gaji kerja nih buat apa? Nah harus usaha apa? Nah jadi kayak gitu. Jadi kalau aku sih alhamdulillah jadi nggak yang kerja di satu pub aja. Jadi aku juga kebetulan ngajar. Jadi ngajar selain ngajar itu juga kan mungkin ada event-event. Ya jadi sepenuhnya kasih ke rumah. Terus mungkin ada pegangan sendiri kayak gitu. Jadi ya udah ada porsi-porsinya lah. Jadi kayak gini pun sebenarnya juga terkena dampak tuh berasa. Cuman berasanya ya gimana ya, maksudnya masih bisa survive lah dibandingin sama teman-teman yang lain kan juga mungkin ada yang nggak bisa survive kan. Yes. Tapi mungkin ada tambahan ya, pengen bukan ngajarin tapi lebih ke sharing, sharing information. Nggak apa-apa, ini acaranya talk, interact, and sharing. Oh, iya. Teman-teman semua yang nonton mungkin memang kita nggak pernah tahu kan ke depan akan kejadian seperti apa. Kayak gini kan benar-benar kita kena Totally shutdown. shutdown terus memang shock kan, kaget gitu, tiba-tiba nggak ada penghasilan segala macam. Memang makanya balik lagi harus punya tabungan itu penting sih. Kita kadang-kadang suka terlena kan, Bener. dapat uang banyak, dapat
foya. Poin ini itu ini, tapi kita nggak mikirin penghasilan lain mungkin atau apa. Nah, memang ya cash is king kan, kita nggak bisa Yes. ini juga. Tapi gini loh, kalau gua selalu memberikan saran begini, karena gua selalu bilang begini, kedepannya pun walaupun semua itu tergantung sama perut, ya tetap kita maintain di apa namanya, di fee-nya kita, di kualitasnya kita. Betul. Artinya nggak perlu kita berubah untuk wah gua murah, yang penting gua kerja dulu dan Bener. sebagainya. Bener. Karena mungkin gue pikir kalau misalnya lu bisa melakukan itu, banyak yang dibunuh gitu loh. Let's say gue bilang ya, kita berandai-andai fee DJ mungkin kita anggap aja 1 juta walaupun kita tahu yang mahal ya. Anggap aja 1 juta, nanti ada yang come out dengan yang teman kita, kompetitor Ya, ya. kita, Bener. udah 500 saja untuk Ya, survive. bener. Dan ujungnya bisa new normalnya bisa merusak kita. Betul, di pelaku itu event. setuju. Benar. Dan itu kita lewatin kan. Maksudnya mungkin bapak-bapak depan tahu lah Bapak-bapak gimana. ini. Balik lagi kan kalau misalnya untuk di Batam sendiri, fee musisi atau pekerja seni itu nggak seindah di nominal di Jakarta. Yes. Karena kan kita kan pusatnya ke sana kan, kita ngelihatnya ke sana, Ibu kota. kiblatnya ke sana lah Yeah. gitu. Nggak seindah nominal di sana gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter. Harus pinter-pinter maksudnya ya tadi balik lagi mikirin nih, kalau gue cuma mengharapkan income dari ini doang, ini Berat. nggak bisa. Berat banget. Sementara untuk merubah fee di Batam susah. Balik lagi tadi yang dibilang Iya. sama Walaupun nggak ada Pokoknya- pandemi ini ya, Iya, itu kayak- aja susah. kayak Apalagi kita situasi- bertahan di iya. angka sekian. Ya. Ya mungkin di sini nggak mikirin kualitas kan, di sini nggak mikirin kualitas apa yang kita tampilkan. Yang penting murah, ya udah gue bayar lo segala macam gitu. Nah itu problemnya dari dulu sebenarnya kayak gitu. Nih, cocok nih, gua potong ya, sorry ya. Ini ada dari Angga IG, Wijaja. Angga Wijaya. Wah itu kayak kenal saya tuh IG-nya. Saya kayak kenal. Gua udah putar namanya Wijaja tapi ini. Kayak pernah kesini kan. Iya, senior kita. Pertanyaan gini, kalau ada job selama corona, harga menyesuaikankah atau harga masih normal? Ini relate ini. Iya. Gimana menurut kalian? Seandainya pada saat pandemi Seandainya. ini Oke. ada klien, kita anggap kliennya ya, karena kita nggak bisa terlalu lebar. Ah. Anggap kliennya minta nego. Iya kan selalu kan. Pasti sih. Kalau kita ya nggak tahu ya. Biaya produksi dinego juga nggak? Aku jawab. Oke. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Om Angga, kalau pandemi itu harga nego atau tetap Harga normal. Oke, kita ambil satu kesimpulan gini. Aku dulu ada temanku, dia jalan ke Jogja. Jadi dia ini agak melenceng sedikit ya. Ya. Jadi dia datang ke tempat orang ngelukis. Yes. Ngelukisnya tuh cuma dompet kayak simple gitu. Nah, jadi ditanya berapa sekian. Terus, masa kayak gini sekian. Tapi terus ditawar. Nah, jadi disuruh duduk dulu, dia cuma bilang gini, seni itu tidak bisa ditawar. Iya. Itu quote dari Bapak Puja kan tahun 2020 ya. Tapi kan gini ya, gua sangat hargai mau bilang bahwa seni nggak bisa dibayar berapapun itu, karena kita berempat ini pelaku seni. Tapi kan, Betul. come on, pasti ada orang yang kita tahu lah, nego is wajar. Nego wajar, nego wajar. Gua nggak salahin nego, Ah, tapi ah. kan ya berapa gitu loh, lu mau normal atau mau ini gitu loh. Ya kita kan juga nggak mungkin kayak gua nggak bisa, gua harus sekian. Penyesuaian berarti ya. Pasti penyesuaian. Pasti penyesuaian. Tapi mungkin ya tidak penyesuaian yang terlalu Drastis banget, benar. Karena kita pasti punya rate kan. Kita masing-masing kerja sendiri kan punya rate. Pasti dari pihak teman-teman gua kakak juga kayak pasti punya rate untuk harga teman berapa, harga ini berapa, harga itu berapa. Harga gitu. corporate berapa? Berapa pasti. Benar. Begitu juga dengan kami yang kerja Pekerja seni. seni. Pasti punya harga-harga masing-masing. Mm-mm. Tinggal gimana kita Menyesuaikan. negosiasinya sampai ketemu harga yang tepat. Terus kayak yang tadi bilang seni itu nggak bisa dibayar, memang benar seni itu tidak bisa dibayar. Tapi terkadang kita nih orang Indonesia kan, udah lalu kan temannya ini, gue temannya ini, otomatis dong ya kan. Tapi itu tadi kayak saya bilang kita punya apa ya harga masing-masing. Jadi kayak sama teman atau mungkin kayak yang baru nelpon itu pasti kita bedain. Sebenarnya kayak gitu sih, bukan karena harga itu harus tetap atau harga turun, enggak. Kita juga bisa menyesuaikan. Mungkin karena kita kenal terus kita juga tahu kualitas kayak contoh misalnya kita sama IO, Iya. tahu nih kualitas IO ini juga bagus dan juga dia
pasti kenapa nggak manggil talent kita, berarti kita ngerasa kita bagus ya, kita sesuaikan dong harganya gitu. Ya walaupun juga perubahannya antara harga normal dengan harga kawan itu tidak drastis ya. Mungkin di tengah-tengahnya. Iya. Mungkin bisa Mungkin jadi di borderline average ya, lah, di average borderline. lah gitu. Tapi kalau gua nanya kualitas atau fulus di zaman pandemi ini, karena gini loh, gua sangat menghargai Rodrod, gua sangat menghargai DJ Puja. Lu orang keren-keren lah, gua salut. Tapi kan kalau pertanyaan ini datang di pandemi ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Kualitas atau fulus dari gimana cara ngelihatnya? Maksudnya Dari pandangan besar. Karena kalau terlalu ini ya pasti kita akan memilih kualitas. Iya, iya, Gua iya. totally agree untuk itu. Oke. Tapi kalau masalah masa sulit ini kualitas atau fulus? Bisa aja banyak aspek lah. Gua nggak mau jelasin. Kalau kita sih lebih ke kualitas. Betul. Karena kalau kualitas tuh nggak pernah bohong sih. Harga tuh nggak pernah bohong. Udah itu aja. Kayak Harga iklan tuh ya, kayak ya, iklan. harga tuh nggak pernah Berarti bohong. fulus nggak apa-apa. Iya, fulus nggak apa-apa. Nah, harga kan nggak bohong, Bos. Kalau kualitas bagus kan fulus ngikut, Bos. Gini, karena kalau misalnya kita menjaga kualitas, nanti misalnya pas di masa pandemi ini kita masih jaga kualitas, sampai selesai pandemi pun kualitas kita tetap terjaga. Asik. Asik. Setuju, Bos. Tapi kalau boleh tebak-tebak ini pandemi ini kapan selesai? Kalau gue bilang Gua sih tahun depan. berharap sih Juni. Gua pribadi berharap Juni. Susah, Bos. Kan boleh dong harapan boleh, gua. boleh. Gua- Kalau harapan sih pasti ya secepatnya. Tapi kalau kita ngomong secara rasional aja kayaknya tahun depan deh. Karena gue juga semalam baru baca ya research ataupun apa namanya dari UI bahwa leisure sama tourism itu Ya. adalah apa economic loser ya. Yang Ya, paling Yang paling jarang. merah Iya, itu iya. economic loser. Iya, ya. Economic loser. merah. Karena ya leisure, pariwisata, Ya. hospitality, hotelier, terus ya kayak kita gini itu hancur Hancur banget itu. karena membutuhkan crowd kan balik lagi tadi Iya. membutuhkan crowd. Selain keramaian, ya kan? Iya. Terus, Tapi kita berharap lah sama-sama pandemi ini cepat selesai. Amin, amin. Kita juga berharap kalau ada penonton yang nonton ya cobalah stay at home. Ada benar-benar urgent baru keluar deh. Benar. iya. Ya kan untuk memotong mata rantai ini ya. Benar. Tapi kalau dari teman-teman gua kata sendiri apa sih mungkin punya plan apa ke depan? Kalau Dari boleh dulu nanya, ya, kalau boleh dari nanya ya, dulu kalau boleh ya. nanya ya, kalau boleh nanya. Apa plan ke depan? Kalau pribadi saya sih plan ya ini salah satu contoh ya. Contoh kita bikin mini project Gogata Podcast. Itu salah satu apa ya? Action kita lah untuk harapan kita lah. Ya tentunya kita pengennya acara ini berkembang. Ya berkembang karena kita juga belum tahu kan kapan Betul. berakhir Betul. gitu loh. Jadi ini tetap jalan gitu loh. Cuman kita juga nggak memungkiri bahwa kayak William tadi bilang gitu loh. Personal masing-masing gitu loh. Personal masing-masing. Jadi kalau dibilang Gogata pengennya kayak gimana ya pasti pengen yang terbaik gitu loh. Yang penting kalau saya kan di Gogata kan pekerja. Kalau Bapak ini kan memang sebagai owner gitu loh. Pasti jawaban dia jauh lebih berat daripada saya. Gua udah tahu deh dari aman sih. Gua dari tadi dia mikir. Sebenarnya muter-muter gitu. Kita nggak tahu jawabannya apa gua nggak tahu sebenarnya gitu. Gua udah, aduh, bener ini kejadian ini. Kalau lu nanya gua ya, gua orangnya belak-belakan. Mungkin Karena lu gini, tahu. Bos, sorry. Karena gini, kita ini kan sebagai Pelaku seni. atau talent dengan teman-teman di kayak bos gini Ya, kan ayo. kita Jangan kan bos bisa nggak? iya, kita kan partner nih. Kita ini kan partner Yes. kan. Apa simbiosis lah ya. Kita butuh kalian juga butuh kita. Nah, otomatis kalian harus nge-create something juga kan untuk pemasukan kita juga nih sebenarnya. Banyak poin ya, banyak poin. Gua pengen harapkan tapi jangan tersinggung ya untuk semua jawaban gua ini adalah murni dari pribadi gua. Ini adalah murni dari pribadi gua juga takut sama netizen, men. Tapi yang pertama gini, IO adalah leader. Gua nggak tahu setuju atau enggak. IO adalah leader di satu event. Betul. Tanpa kita menggerakkan, mungkin lulu orang kena. Ya. Ya mau dia di wedding, mau dia di event. Harapan gua adalah ini gua sentuh nggak apa-apa deh. Gua harapin sih bener-bener yang satu ya pemerintah dari Menteri Pariwisata keluarkan statement. Bener. What should we do? Yes. Apa yang harus kita lakukan? Bener. Jangan sampai nanti surat izin keramaian nggak keluar, kita nyolong. Nah, Ya, Jadinya come on ilegal. man, realistis. Kita bilang realistis.
satu statement untuk kita, what should we do? Ya. Satu dari dinas terkait maybe gue harapin sih dari talk show ini gue bisa undang dinas pariwisata Batam. Gue berharap untuk semua teman-teman gue, karena gue bilang ini sampai gemeter gue, men. Ya, gue bilang gue membawahi sangat banyak orang yang gue membawahi, dari karyawan gue pribadi, dari talent, Ya. MC, Ya. soundman, yang di belakang Ya. layar terlalu banyak, Benar-benar. gitu loh. Jadi gue harapin keluar satu statement, yang pertama. Yang kedua, kalau event tidak bisa jalan, gue pasang kaki di tempat lain. Gue pasti begitu. Gue ngomong realistis, gue selalu realistis. Gue nggak mau puter-puter. Gue pasti pasang kaki. Gue dengan podcast mini project ini, kita lihat, kita evaluasi. Apakah ini bisa kita lanjutin. Ya dengan talk show ini, mungkin saya berharap semua teman-teman bisa lihat apa isi dari talk show ini. Walaupun banyak hiburan, banyak candaan, Ya. ambil positif. Benar, Iya, benar, iya. benar. Jadi biar nggak garing. Iya, kita yang ketiga ya, gua terakhir yang ketiga. Kita sebagai pelaku seni, udahlah, nggak usah lagi ngerusak harga. Kita bersatu semuanya. Benar. Kita bersatu semuanya, dari IO, dari WO, dari DJ, dari ini semuanya kita bersatu untuk melawan ini. Pengennya Caranya gitu. bagaimanapun, pengennya. Pengennya. Kan lu nanya gua harapan, Iya, Bos. iya, iya, iya. Lu mau gua buka-buka yang lebih Karena gini, karena kemarin waktu awal-awal ini udah mulai masuk nih, Yes. memang belum separah sekarang ya. Dulu awal-awal gue suka ngikutin nih kayak loket.com. Ya. Mereka yang memang bergerak di bidang event ya. Itu gue tanya juga sama mereka, ini kalian ada apa ideas apa untuk pandemi ini, untuk kita teman-teman pekerja karya ini, pekerja seni ini gitu. Mereka ngomong, kita akan buat suatu program, kita akan buat sebuah aplikasi, kita akan buat ini dan kejadian. Tapi itu di Jakarta dan mereka punya infrastrukturnya semua, Iya. fasilitas infrastruktur mereka punya semua. Nah, kita yang di Batam yang masih minim ini susah. Maksudnya kita butuh kalian juga nih untuk, ayo kita bikin apa ya? Kita bikin apa ya? Mereka akhirnya bikin kayak konser di rumah aja dengan fasilitas yang bagus, dengan ini segala macam. Nah, kita butuh itu. Ya, Ya, makanya makanya sebenarnya juga kalau misalnya Alif bilang Batam susah, tergantung Liv. Gue Iya. undang lu aja gratis loh, gue bilang Iya, gratis. iya. Kenapa gue harus bilang gratis? Lu support gue, Iya, iya. dan juga gue support lu, saling support, Saling support, ya. benar. ya. Betul. Kita harus saling support. Di luar dari salah satu individu dan lain sebagainya, Iya. is okay lah. Tidak Iya. semuanya IO dan talent juga begitu kok sebenarnya. Sebenarnya kita kompak kok, cuma nggak ada yang memotori. Iya. Setuju nggak sih sebenarnya? Benar, setuju. Nggak ada yang motori doang. Setuju. Ya cuma kita lihat, ya nggak gampang sih survive. Gua kayak ngomong terlalu banyak juga nggak ada guna. Gitu. Kita Ya. pengen survive diri sendiri. Kita juga pengen survive ini dan lain sebagainya. Ya gue berharap sih kedepannya kita bisa berkumpul semuanya, Ya, sharing. Karena balik lagi itu hidup. ke wawasan, karena kita kayak teman kita punya wawasan tapi kita tidak punya modal yang kuat untuk melakukan Iya. itu. Sementara dia Semua. modal kuat, nggak ada wawasannya ke sana. Sebenarnya harus gabung, makanya kita harus nempel. Harus kompak sih Harus sebenarnya. kompak. Saling Harus support, kompak saling sih, support. Saling support. Ya. Betul. Jadi, Kok jadi gue yang nanya sih? Gantian. Tapi kita gue pengen nanya sih, impian lu di Roadrus yang tertinggi nanti apa sih? Cita-cita di Roadrus itu apa sih? Iya, di Pengen lu main manggung di kampanye? apa sih? Oh enggak dong. Venue impian mungkin. Venue Impian. impian. Venue impian. Atau manggung yang paling berkesan Ya. deh, biar kalau venue biar nggak usah nggak mikir. Ya manggung yang paling berkesan itu adalah di saat semua orang di saat kita manggung mendengarkan karya kita dan menikmati karya kita, udah itu aja. Tapi di mana? Yang lu udah Ya, pernah pasti. ada? Oh, yang pernah. Yang udah pernah ngalamin yang gitu. di macem-macem sih, Bos. Maksudnya kita nggak bisa. Yang lu ingat deh, yang lu ingat. Paling berkesan. Waduh. Batam View. Wah, Bapak jangan mancing-mancing ke sana dong. Bapak jangan mancing-mancing ke sana. Satu lagi dong. MLD. MLD. Itu waktu itu tapi kita ikut lomba ya. Kita ikut lomba itu benar-benar nggak Juara kan kemarin kan? Alhamdulillah. Juara berapa kasih tahu dong? Di Bali juara 1. Sadar. Di Surabaya kita juara 4. Iya. Gila. Itu lumayan sih, itu lumayan deg-degan itu. Itu kayak ada yang beginiin di bawah tuh, cit gitu. Dari Cipuja. Apa tuh pengalaman paling berkesan ya? Ya. Kalau berkesan tuh Manggung waktu di itu mana? jadi salah satu pembukanya Angel Dimas. Di? Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Jadi apa ya maksudnya tuh itu memang kan selama ini aku tuh jarang keluar ya. Jadi jarang keluar terus kebetulan
ada salah satu kayak sponsornya datang lihat aku main di tempat aku kerja. Terus dia tuh datang bukan sekali 2 kali, aku perhatiin emang seminggu tuh datang terus dia cuma ngeliatin aku aja. Terus akhirnya pas dia suruh waiter manggil aku, ternyata aku ditawarin untuk main di pembukanya Anjir Dimas. Nah jadi menurutku sih sebuah kebanggaan ya, karena kan nggak bisa semua juga orang bisa jadi pembukanya Anjir Dimas. Nah tapi juga di situ juga kita sambil belajar, oh ternyata kalau main di luar tuh kurang lebih sama aja sih, yang penting percaya diri. Itu sih bener. Impian tertinggi pribadi aja. Nasional. Internasional bahkan. Internasional main di mana? Salah satu nationality? Mungkin impian yang pengen main di Los Angeles. US lah pasti. Miami. Miami ya. Kayaknya. Miami. Tapi kita kalau tinggi Jakarta aja deh. Jakarta. Kalau DJ Puja? Impiannya sih yang paling penting sebenarnya impian semua orang ya sama ya, mungkin pengennya tuh yang lebih dikenal orang, atau mungkin kita pas lagi main tuh happening banget atau yang kayak gimana gitu kan. Cuman sih kalau aku sih nggak pernah mau muluk-muluk ya, karena kalau aku sih cukup Ya Alif terlalu mulu sih. Oh, kan boleh. Impian. Jadi kalau aku tuh tingginya. kalau aku sih mungkin aku nih dari pribadiku sendiri ya, kalau aku tuh punya target coba untuk di daerah sendiri, coba di daerah orang lain, baru coba untuk nasional. Kayak gitu sih. Gue punya jawaban yang sama kayak di Gibran. Kalau anggapan lalu nanya gue walaupun lu nggak mau nanya. Gue harapin ya gue bisa membawa IO itu ya nggak usah mulu-mulu, kembali lagi. Semua IO yang di Batam kita kumpulin, create satu event. Wih. Itu pasti seluruh Indonesia Big lihat. band untuk Seluruh Batam. Indonesia cuma lihat. Cuma itu aja untuk mau naikin Batam. Walaupun it's not easy ya, tapi kita mau Betul. easy. Betul. Kumpulin semua IO, create satu manggung. Mungkin rekor muri 8 jam non-stop event itu atau mana? Why not ya kan? Benar, Ganti-gantian. Karena dunia musik Yes. itu kan Indonesia ini sentralisasi. Ya. Semua di Jakarta. Otomatis daerah itu Mengikuti. nggak kesorot. Ya. Makanya kenapa artis semua ada di Jakarta. Karena semua fasilitasnya di Jakarta. Ya. Mereka mau promo off air, mau promo segala macam, mereka harus base-nya di Jakarta. Beda kita kayak Salon Seven, mereka udah base-nya di Jogja karena udah naik. Ya, Tapi makanya dulunya kan di Jakarta. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman, kita butuh sebenarnya panggung-panggung yang skalanya nasional tapi Batam. di tempat kita lahir ini. Di mana Gitu. dulu buat pijak. Betul. Di situ lagi di juga ya. Saya nggak ngerti itu bahasa itu. Nah itu kita butuh banget ya. Kita lokal heroes kok. Kita butuh juga panggung dari teman-teman yang buat di Batam gitu. Untuk jadi artis-artis yang datang ke sini yang main bagus ya. Tapi artinya gini loh, Dev. Gua membantah ya sedikit. Maksudnya nggak usah artis-artis deh. Nah, Kita aja yang putra daerah aja ngumpul aja untuk nyanyi aja proses kayak wow gitu loh. pasti. Iya kan? Pasti. Ya kan? Mungkin ada artis nasional satu, Iya. terus yang lainnya semua kita. Tapi gini loh, ya ini pendapatku ya. Jadi iya. maksudnya kan pasti setiap orang pendapatnya Betul. beda-beda. Pro dan kontra. Apa ada pro dan kontra. Tapi kalau menurutku sebenarnya ya ini kayak di satu tempat kerja gitu. Kadang pun sebenarnya kayak kita datengin talent dari Jakarta atau apa, nggak menutup kemungkinan sebenarnya orang yang di Batam tuh nunggu yang putra daerahnya sendiri. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin Kayak di squad gue juga nungguin di Jepuja. asik. Enggak lah. Jadi sebenarnya ada yang Promo. maksudnya ya banyak yang bagus, cuman kan mungkin ya cara main orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang kadang yang ada idealis, ada yang mungkin bisa mengerti crowd. Nah, jadi mungkin yang ditunggu ke putra daerahnya itu mungkin ketika dia main idealis. Mungkin Karena kayak gitu. karena gini, kalau misalnya kayak Road Roots, DJ Puja, mungkin Batam udah kenal gitu ya. Nah, kenapa tadi aku balik lagi bilang kita butuh nih panggung yang memang skalanya nasional, contohnya kayak With The Fest atau apapun lah itu ya. Karena yang nonton nggak cuma dari lokal, Internasional. semua masuk. Internasional. Penonton-penonton lain tergantung artisnya, line up-nya siapa yang kita pasang ya. Betul. Dari Singapura masuk, dari Malaysia masuk, dari Pekanbaru masuk, dari Jakarta masuk, Bali pun masuk. Apalagi Batam itu kota spesial ya. Iya, Dengan Malaysia. betul, dengan betul. Nah, akhirnya kita di saat nampil, semua orang jadi aware sama, oh ada band bagus nih, oh ada DJ bagus nih. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Gua ada pertanyaan terakhir. Gue kayak Pertanyaan nggak enak nih perasaan gue nggak enak. Pertanyaan cepat. Pertanyaan cepat. Gue nggak enak Nanti perasaan lu di gua. DJ ya. Lu di DJ Puja, gua di Rodon. Kalau yang nanya sih. Lu mau balik nggak Eh. apa-apa gitu loh. Pertanyaan dari netizen yang kita nggak tahu. Yogi atau Angga? Jawaban cepat. Yogi, Satu. Yogi. Yogi. Noman atau Rosteri? Wah, sih. 2, 3, Aduh, 4, nggak bisa. 5.
Oke, Nomet it's deh, okay. nomet deh. Karena Nomet ya. sekarang lagi di nomet. Lagi nomet ya. Bayaran tinggi di Batam atau bayaran rendah di luar? Bayaran dari luar. Bayaran rendah di luar. Oke. TikTok atau Ome TV? TikTok. Terakhir, KKI atau Cimoy? Itu siapa? Udah jam pura-pura KKI atau Cimoy? Cimoy itu yang mana ya? TikTok. Cimoy deh, Cimoy. Alif suka dengan Cimoy. Cimoy yang mana sih Cimoy? Oke, ini untuk DJ Puja ya. Oke. EDM atau Funcode? EDM dong. Kirain kan mengingat dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya maksudnya kita nggak bisa bilang ini maksudnya jadi idealis ya, nggak bisa. Ya, Karena ya. sebenarnya Quiz quiz aja quiz. gitu. Kan nggak Tapi pernah nanti ikut aja. diserang netizen. Oh gila dia DJ Puja. Nah, itu tuh masalahnya. Baru nanti klarifikasi. Oh iya nanti klarifikasi. Yang kedua, Steve Aoki atau Tiesto? Tiesto. Tiesto. Yang ketiga, keluarga atau DJ? Keluarga lah. Mantap dia, family man. iya. Family Dia man. takut istri. Jamet atau Kevin Ayo Dance? Oh dinding pak dinding. Yang terakhir, Oke. yang terakhir. Pamungkas. Berpartner DJ dengan istri Ah. atau dengan DJ Dinar Candy? Wes. Oke. Bunda, sebenarnya kalau dibenarkan atau istri pasti istri karena kita pasti udah feel-nya udah dapat. Iya. Nah, jadi kita bisa kayak mungkin dia yang main, aku mungkin bisa MC, aku yang main aku Bunda tadi briefing nggak gitu? Oke, thank you so much, Alin. Thank you so much. Oke, makasih. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Gue selalu sama kalian. Gue selalu bilang gue selalu sama kalian. Sama-sama. Pelaku seni adalah nggak ada batasannya. Tetap berkarya di Terima Batam. kasih. Oke, Will, waktunya sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe Gogata Event Planner. Terus ada juga Road Roots Batam dan juga DJ Puja DJ Puja juga Official. ada YouTube. Ada. DJ Puja Special. Official. Official. Oke, jangan lupa stay safe Stay healthy. and stay at home. Thank you. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you. Thank you. Thank you.